Di sebuah desa kuno yang ramai, Abu Nawas yang bijaksana melihat kerumunan warga yang cemas, wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Karim, seorang warga desa yang ketakutan, berteriak tentang benjolan jahat yang tumbuh di tubuh Pak Umar, menyebarkan kepanikan bahwa itu adalah kanker yang mematikan. Abu Nawas melangkah maju dengan tenang, mengangkat tangannya untuk menenangkan kerumunan yang gelisah, suaranya lembut namun tegas. Ia mengambil tongkat dan menggambar lingkaran di tanah, menjelaskan bahwa tumor adalah benjolan, seperti lingkaran ini, yang bisa jinak atau ganas. Kemudian, ia menambahkan titik-titik di luar lingkaran, mengatakan bahwa kanker adalah tumor ganas yang telah menyebar ke area lain, seperti titik-titik ini. Ia menjelaskan bahwa benjolan Pak Umar adalah tumor jinak, seperti lingkaran yang tidak menyebar dan tidak berbahaya. Warga desa menghela napas lega, memahami perbedaan penting antara tumor dan kanker berkat penjelasan Abu Nawas yang bijaksana. Mereka belajar bahwa tidak semua benjolan adalah kanker, dan pengetahuan adalah kunci untuk mengatasi ketakutan. Dengan kebijaksanaannya, Abu Nawas telah membawa pencerahan dan ketenangan bagi seluruh desa. Karim belum beranjak. Ia memutar otak, jelas tidak rela reputasinya sebagai penyebar kabar tercepat runtuh begitu saja. Kalau tumor jinak, katanya sambil mencondongkan badan, mengapa banyak orang tetap disarankan operasi? Bukankah itu tanda berbahaya? Abu Nawas menakar biji jintan terakhir, lalu menjawab tanpa menoleh. Karena pohon yang tidak beracun pun bisa menghalangi jalan. Beberapa orang mengernyit, menunggu penjelasan. Tumor jinak, lanjut Abu Nawas, tidak menyerang, tapi bisa menekan. Kalau tumbuh di tempat sempit, dekat saraf, pembuluh darah, atau organ penting, ia mengganggu kerja tubuh. Maka dipindahkan, bukan karena jahat, tetapi karena salah tempat. Ia mengangkat kendi dan menggeser bangku sedikit ke tengah jalan. Bangku ini tidak berbahaya. Tapi kalau diletakkan di pintu rumahmu, kau akan tersandung setiap hari. Tawa kembali terdengar. Karim menepuk dahinya pelan, seperti baru menyadari sesuatu. Seorang pedagang kain menyela, tapi aku pernah dengar, tumor jinak bisa berubah jadi kanker. Abu Nawas menoleh cepat. Sebagian kecil, pada kondisi tertentu. Itulah mengapa dipantau. Sama seperti anak kecil, bukan penjahat, tapi tetap diawasi agar tidak salah jalan. Ia berhenti sejenak, menatap wajah-wajah yang kini lebih fokus. Ilmu kesehatan tidak bekerja dengan kepastian mutlak. Ia bekerja dengan kemungkinan, risiko, dan data. Karim mengangkat tangan. Berarti kalau ada tumor, kita harus periksa, bukan langsung pasrah? Persis, jawab Abu Nawas. Pemeriksaan menentukan jenis sel, kecepatan tumbuh, dan dampaknya. Tanpa itu, semua pembicaraan hanyalah dugaan. Seorang lelaki tua yang sejak tadi diam akhirnya bicara, suaranya berat. Dulu adikku mati cepat setelah dengar kata kanker. Sejak itu, aku trauma mendengar kata tumor. Abu Nawas menatapnya dengan empati. Trauma membuat telinga kita mendengar lebih keras dari kenyataan. Tapi kenyataan tidak selalu sekeras kenangan. Suasana hening sejenak. Angin pagi menggerakkan dedaunan. Karim memecah keheningan. Kalau begitu, aku selama ini menambah penderitaan orang? Abu Nawas menjawab datar, tidak menghakimi. Kabar yang tidak lengkap adalah beban. Niat boleh baik, dampaknya belum tentu. Karim menarik napas panjang. Mulai sekarang, aku akan bilang, tumor belum tentu kanker. Abu Nawas tersenyum samar. Tambahkan satu kalimat lagi. Karim berpikir, lalu berkata, yang menentukan adalah pemeriksaan medis. Abu Nawas mengangguk puas. Dari kejauhan, tabib kampung datang membawa tas kecil. Warga menoleh, lalu membuka jalan. Salman mendekat, kali ini wajahnya tidak lagi pucat. Abu Nawas melangkah mundur sedikit, memberi ruang. Ia tahu, perdebatan telah melakukan tugasnya, bukan memenangkan argumen, tetapi mengembalikan akal sehat ke tempatnya. Karim berdiri di sampingnya, berbisik pelan, ternyata menakuti orang itu mudah. Meluruskan jauh lebih sulit. Abu Nawas menjawab singkat, karena ketakutan menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Percakapan warga kini berubah. Bukan lagi bisik-bisik tentang ajal, melainkan tentang jadwal pemeriksaan, rujukan tabib, dan pengalaman nyata. Abu Nawas kembali duduk, memandangi perubahan itu,
Sementara di kepalanya ia tahu satu mitos kesehatan baru saja kehilangan pijakan, bukan oleh teriakan, tetapi oleh logika yang sederhana dan bisa diuji. Tabib kampung membuka tasnya, mengeluarkan gulungan kain dan botol kecil. Ia memeriksa lengan anak Salman dengan teliti, menekan perlahan, mengukur, lalu mencatat sesuatu. Warga menahan napas, seakan setiap gerakan tabib menentukan nasib. Ukuran tidak berubah dari catatan terakhir, kata tabib akhirnya. Teksturnya lunak. Tidak ada tanda peradangan. Karim spontan bertanya, jadi, bukan kanker? Tabib menatap Karim sebentar. Dari pemeriksaan ini, belum ada tanda mengarah ke sana. Tapi tetap dipantau. Abu Nawas menyahut, itulah kalimat yang sering hilang dari cerita-cerita menakutkan. Dipantau. Tabib mengangguk setuju. Banyak orang datang ke sini sudah putus harapan, padahal belum tentu apa-apa. Seorang ibu muda maju ragu-ragu. Anakku juga punya benjolan kecil di leher. Sudah lama. Tidak sakit. Karim refleks membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Ia melirik Abu Nawas, seperti meminta izin untuk tidak berspekulasi. Abu Nawas tersenyum tipis. Apa yang sebaiknya dilakukan? Periksa, jawab Karim pelan. Abu Nawas mengangguk. Lihat, otakmu masih utuh. Tawa ringan terdengar. Tabib mulai menjelaskan dengan bahasa sederhana. Ada tumor jinak seperti lipoma, kista, atau fibroma. Mereka tumbuh lambat. Ada juga yang ganas. Tanpa pemeriksaan, kita tidak tahu. Abu Nawas menambahkan, ilmu bekerja seperti neraca. Kita menimbang bukti, bukan dugaan. Seorang pedagang sayur mengangkat tangan. Kenapa kata tumor terdengar menakutkan? Abu Nawas menjawab cepat, karena kita sering mendengar cerita terburuk lebih keras daripada cerita yang berakhir baik. Ia menoleh ke Karim. Kau ingat berapa orang yang sembuh dari tumor jinak di kampung ini? Karim berpikir. Banyak, tapi tidak pernah jadi bahan cerita. Karena kabar baik jarang jadi gosip, kata Abu Nawas. Tabib selesai menutup tas. Saya akan datang lagi sebulan ke depan. Salman membungkuk berterima kasih. Wajahnya kini lebih tenang. Karim mendekati Abu Nawas. Kalau aku ceritakan ini ke warung kopi, orang-orang akan mendengarkan? Jika kau ceritakan lengkap, jawab Abu Nawas. Bukan hanya kata tumor, tapi juga penjelasannya. Karim mengangguk mantap. Aku akan bilang, tumor itu istilah, bukan vonis. Abu Nawas menepuk bahunya. Sekarang kau menyebarkan pengetahuan, bukan ketakutan. Warga mulai bubar, membawa pulang topik baru untuk dibicarakan. Bukan lagi bisik-bisik tentang kematian, melainkan rencana pemeriksaan dan pengalaman nyata. Abu Nawas kembali ke serambinya, menata ulang timbangan, sementara dari kejauhan terdengar Karim mengulang kalimat yang sama berulang kali, seolah sedang menghafalnya, dan untuk pertama kalinya, kampung itu mendengar kabar kesehatan yang membuat orang berpikir, bukan gemetar. Menjelang siang, warung kopi di sudut pasar mulai ramai. Seperti biasa, Karim sudah lebih dulu tiba. Bedanya, kali ini ia tidak datang dengan wajah penuh sensasi. Ia menunggu sampai orang-orang duduk, lalu berdehem. Kemarin aku salah, katanya tiba-tiba. Beberapa kepala menoleh cepat. Pengakuan seperti itu jarang keluar dari mulut Karim. Tumor itu belum tentu kanker, lanjutnya. Tabib dan Abu Nawas menjelaskannya. Seorang pria yang sedang mengadu kopi tertawa kecil. Kau sakit? Karim menggeleng. Tidak. Justru aku belajar. Kerumunan mulai mendekat. Kata, tumor tetap punya daya tariknya, tetapi kini nadanya berbeda. Kalau bukan kanker, tanya seorang pedagang beras, mengapa ada orang yang tetap meninggal setelah divonis tumor? Karim mengulang apa yang ia dengar kemarin, perlahan namun jelas. Karena jenisnya berbeda. Ada yang ganas, ada yang jinak. Tanpa pemeriksaan, kita tidak tahu. Yang meninggal bukan karena kata tumor, tapi karena penyakitnya memang berat. Seorang lelaki muda menyela, tapi aku dengar kalau tumor tidak dioperasi, nanti menyebar. Karim hampir refleks menjawab, lalu berhenti. Ia mengingat Abu Nawas. Tidak selalu.
tumor jinak tidak menyebar. Yang perlu diwaspadai itu yang ganas. Suasana warung berubah. Bukan lagi adu cerita horor, melainkan adu pertanyaan. Tak lama, Abu Nawas muncul untuk membeli teh. Ia berdiri di belakang, mendengarkan tanpa menyela. Karim melihatnya, gugup. Seorang pelanggan menoleh ke Abu Nawas. Benar begitu, Abu? Abu Nawas mengangguk. Benar. Bahkan dalam ilmu modern, diagnosis kanker tidak cukup dengan rabaan. Ada pencitraan, ada pemeriksaan sel. Berarti, kata pemilik warung, selama ini kita terlalu cepat menyimpulkan. Cepat itu baik untuk memadamkan api, jawab Abu Nawas. Tidak untuk menarik kesimpulan. Tawa kecil kembali terdengar. Seorang ibu yang membawa anak kecil mendekat. Kalau benjolan kecil dan tidak sakit, apa harus takut? Abu Nawas menjawab, takut tidak menyembuhkan apapun. Periksa yang menyelesaikan. Ia lalu menambahkan, banyak tumor jinak ditemukan secara kebetulan dan tidak pernah menjadi masalah besar sepanjang hidup seseorang. Karim menimpali, seperti tahi lalat. Tidak semuanya berbahaya. Abu Nawas meliriknya singkat, tersenyum puas. Seorang pria tua mengangguk-angguk. Dulu aku hidup dengan benjolan di bahu 30 tahun. Mati bukan karena itu. Kalimat itu membuat beberapa orang terdiam. Nyata, sederhana, dan sulit dibantah. Abu Nawas mengangkat gelas tehnya. Ilmu kesehatan itu membedakan. Mitos menyamaratakan. Karim menarik napas. Mulai sekarang, kalau ada yang bilang tumor pasti kanker, aku akan tanya, sudah diperiksa apa belum? Abu Nawas mengangguk. Pertanyaan yang baik sering lebih berguna daripada jawaban yang salah. Percakapan berlanjut, semakin membumi. Orang-orang saling bertukar pengalaman nyata, bukan ketakutan turun-temurun. Abu Nawas menyelesaikan tehnya, lalu pergi tanpa banyak bicara. Ia tahu, ketika logika mulai berpindah dari satu kepala ke kepala lain, tugasnya tidak lagi di depan, melainkan di belakang, memastikan akal sehat tetap berjalan. Sore harinya, pasar kembali ramai. Kali ini bukan oleh teriakan penjual, melainkan oleh perdebatan kecil di dekat penukar uang. Seorang lelaki bertopi lusuh bersikeras, sepupuku dulu ada tumor. Dokter bilang jinak. 2 tahun kemudian meninggal. Berarti tumor jinak itu bohong. Karim sudah berdiri di sana. Ia menahan diri, lalu menjawab hati-hati. Meninggal karena apa? Stroke, jawab lelaki itu. Karim mengangguk. Berarti bukan karena tumornya. Lelaki itu terdiam, seperti baru menyadari bahwa ia mencampur adukan dua peristiwa. Beberapa orang yang mendengar mulai mengangguk pelan. Abu Nawas muncul dari arah penjual rempah. Ini kesalahan yang sering terjadi, katanya. Kita suka menghubungkan dua hal hanya karena waktunya berdekatan. Ia mengambil contoh cepat. Ayam berkokok sebelum matahari terbit. Apakah kokok ayam yang membuat matahari muncul? Orang-orang tertawa. Dalam kesehatan, lanjut Abu Nawas, kita harus bertanya, sebab atau kebetulan? Seorang penukar uang bertanya, tapi bagaimana orang awam membedakannya? Dengan data, jawab Abu Nawas. Gejala, hasil pemeriksaan, dan perkembangan dari waktu ke waktu. Ia menunjuk jam pasir kecil di lapak terdekat. Waktu adalah alat uji. Tumor jinak cenderung diam. Kanker jarang mau menunggu. Karim menambahkan, makanya tabib bilang dipantau. Seorang remaja yang sejak tadi mendengarkan bertanya polos, kalau tumor jinak, apakah perlu gaya hidup sehat juga? Abu Nawas tersenyum. Tubuhmu bukan rumah satu lantai. Semua saling terhubung. Makan baik, tidur cukup, dan bergerak membantu tubuh mengelola banyak hal, termasuk tumor. Pedagang rempah menyela, jadi tidak ada ramuan ajaib? Kalau ada, jawab Abu Nawas, tabib tidak perlu belajar bertahun-tahun. Tawa kembali pecah. Lelaki bertopi lusuh mengangguk pelan. Berarti aku menakut-nakuti orang tanpa dasar. Bukan hanya kau, kata Abu Nawas. Mitos hidup karena kita malas memeriksa. Karim menatap Abu Nawas. Kalau begitu, bagaimana cara paling sederhana menjelaskan ke orang? Abu Nawas berpikir sejenak. Katakan begini,
Tumor itu nama payung. Di bawahnya ada banyak jenis. Kanker salah satunya, tapi bukan semuanya. Karim mengulang kalimat itu pelan, seperti menghafal. Seorang ibu mendekat, suaranya cemas namun kini lebih terkendali. Anakku akan diperiksa besok. Aku tidak akan panik dulu. Abu Nawas mengangguk. Itu keputusan rasional. Percakapan mereda, lalu menyebar ke sudut-sudut pasar lain. Kata, tumor, masih diucapkan, tetapi tidak lagi sebagai vonis. Ia menjadi pertanyaan, lalu rencana tindakan. Abu Nawas berjalan pergi, meninggalkan Karim yang kini justru sibuk meluruskan orang lain. Dan di pasar itu, untuk pertama kalinya, logika bergerak lebih cepat daripada ketakutan. Menjelang maghrib, suara adzan menggema, dan pasar perlahan sepi. Abu Nawas duduk di bangku panjang dekat masjid, merapikan catatan kecilnya. Karim menghampiri dengan wajah lelah, tetapi matanya berbeda, lebih jernih. Aku baru sadar sesuatu, kata Karim. Orang-orang lebih takut pada kata daripada pada penyakitnya. Abu Nawas mengangguk. Karena kata bekerja cepat di kepala. Penyakit bekerja pelan di tubuh. Karim duduk. Tadi ada yang bilang, kalau tumor jinak, lebih baik dibiarkan saja. Tidak usah periksa. Abu Nawas menghela napas pendek. Itu kebalikan dari mitos pertama. Kenapa? Karena jinak bukan berarti boleh diabaikan, jawab Abu Nawas. Ia tetap perlu dipantau. Ilmu bukan soal menenangkan, tapi mengelola risiko. Ia mengambil batu kecil, meletakkannya di sepatu Karim. Batu ini kecil. Tidak mematikan. Tapi kalau kau biarkan di sepatu, kakimu akan luka. Karim mengangguk cepat. Jadi periksa itu bukan karena takut, tapi karena bertanggung jawab. Ya, kata Abu Nawas. Seperti menservis kendaraan sebelum rusak. Seorang marbot masjid mendekat. Kalian bicara tumor lagi? Abu Nawas tersenyum. Sedikit. Marbot itu berkata, keponakanku didiagnosis tumor jinak. Sejak itu keluarganya santai sekali. Tidak kontrol lagi. Abu Nawas menatap Karim. Nah, ini contoh lain. Karim langsung menyahut, jinak tetap harus dipantau. Marbot itu terkejut. Kenapa? Karena bisa menekan organ, atau berubah perilaku, jawab Karim, lalu menoleh ke Abu Nawas, memastikan. Abu Nawas mengangguk. Kau belajar cepat. Marbot itu mengangguk pelan. Berarti yang benar itu seimbang. Selalu, kata Abu Nawas. Takut berlebihan merusak pikiran. Tenang berlebihan merusak kewaspadaan. Karim tersenyum kecil. Lucu ya. Selama ini aku menyebarkan mitos, sekarang aku malah mengoreksi. Orang pintar, jawab Abu Nawas, bukan yang selalu benar, tapi yang mau memperbaiki. Lampu-lampu mulai dinyalakan. Orang-orang berjalan pulang. Karim berdiri. Besok, kalau ada kabar baru soal kesehatan, aku akan cek dulu. Abu Nawas menutup catatannya. Itu sudah cukup. Dari kejauhan, terdengar dua orang berbincang. Salah satunya berkata, tumor belum tentu kanker, kan? Yang lain menjawab, iya. Harus diperiksa. Abu Nawas mendengar itu, tersenyum samar. Ia bangkit, melangkah pergi, sementara mitos yang dulu menakutkan kini berubah menjadi kalimat sederhana yang masuk akal. Dan kampung itu mulai belajar membedakan antara kabar dan kebenaran. Keesokan paginya, kabar tentang perdebatan itu sampai ke balai desa. Kepala desa, yang biasanya enggan ikut urusan kesehatan kecuali saat wabah, memanggil Abu Nawas. Bukan dengan nada marah, melainkan penasaran. Aku dengar kau membuat warga tidak takut tumor, katanya sambil menuang air. Abu Nawas duduk tenang. Aku membuat mereka tidak salah takut. Kepala desa mengernyit. Bukankah rasa takut membuat orang patuh? Patuh tanpa paham, jawab Abu Nawas, membuat orang salah langkah. Tak lama, Karim ikut dipanggil. Ia berdiri agak canggung. Kau yang paling keras menyebarkan kabar, kata kepala desa. Sekarang kau juga yang paling keras meluruskan. Karim mengangguk. Karena aku salah kaprah. Kepala desa mengetuk meja,
masalahnya begini. Ada warga yang setelah mendengar penjelasan kalian, menunda ke tabib karena merasa, cuma tumor jinak. Abu Nawas langsung menoleh. Itu bukan yang kami ajarkan. Ia berdiri, mengambil selembar kertas. Mitos pertama, tumor pasti kanker. Salah. Mitos kedua, tumor jinak pasti aman tanpa kontrol. Juga salah. Ia menulis besar-besar 2 kata, pemeriksaan. Ilmu medis, lanjutnya, tidak bekerja dengan kepastian mutlak. Ia bekerja dengan evaluasi berkala. Kepala desa mengangguk perlahan. Bagaimana menjelaskannya ke warga tanpa membuat mereka bingung? Abu Nawas menjawab singkat, dengan aturan sederhana. Ia mengangkat 1 jari. Ada benjolan? Periksa. Jari kedua. Dibilang jinak? Pantau. Jari ketiga. Ada perubahan? Periksa ulang. Karim menimpali, dan jangan menyimpulkan sendiri. Kepala desa tersenyum tipis. Kalian membuat urusan rumit jadi masuk akal. Siang itu, pengumuman ditempel di balai desa. Bukan larangan, bukan ancaman. Hanya anjuran pemeriksaan dan pemantauan. Tanpa kata kanker yang ditulis besar-besar. Di luar, beberapa warga membaca. Salah satunya berkata, jadi selama ini kita salah paham. Yang lain menjawab, bukan salah paham. Kita terlalu cepat menyimpulkan. Karim berdiri di dekat mereka, kali ini diam. Ia tahu, kata-kata yang tepat kadang bekerja paling baik saat tidak diucapkan. Abu Nawas berjalan pulang melewati sawah. Seorang petani memanggilnya, Abu, benjolan di leher sapi itu tumor juga? Abu Nawas berhenti. Iya. Dan tidak semuanya ganas. Petani itu mengangguk. Berarti perlu dicek. Abu Nawas melanjutkan langkahnya. Logika itu kini berpindah dari manusia ke hewan, dari pasar ke sawah. Tanpa disadari, mitos lama kehilangan tempatnya, bukan karena dilawan dengan emosi, tetapi karena dikalahkan oleh kebiasaan baru. Bertanya, memeriksa, dan menunggu bukti. Beberapa minggu kemudian, Salman kembali dari kota bersama anaknya. Tidak ada kerumunan, tidak ada bisik-bisik. Ia berhenti di warung kopi, memesan minuman seperti biasa. Bagaimana hasilnya? Tanya pemilik warung, nada suaranya datar, bukan tegang. Tumor jinak? Jawab Salman. Tidak perlu operasi sekarang. Kontrol rutin. Tidak ada seruan kaget. Tidak ada desahan lega berlebihan. Percakapan berjalan seperti kabar cuaca. Karim yang duduk di sudut hanya mengangguk. Bagus. Jangan lupa jadwal kontrol. Salman tersenyum. Sudah dicatat. Di luar warung, 2 orang berbincang pelan. Tetanggaku ada benjolan, kata yang satu. Sudah periksa? Jawab yang lain. Besok. Kalimat itu berhenti di sana. Tidak berkembang menjadi cerita horor. Tidak berubah menjadi vonis. Abu Nawas lewat membawa keranjang kecil. Ia mendengar potongan percakapan itu, lalu melangkah terus. Tidak ada lagi yang memanggilnya untuk berdebat. Tidak ada mitos baru yang minta diluruskan hari itu. Di papan pengumuman balai desa, tulisan tentang pemeriksaan rutin mulai pudar terkena matahari. Namun kebiasaannya tidak. Warga tidak lagi menghafal kesimpulan, mereka menghafal proses. Tumor tidak lagi berarti akhir. Ia menjadi awal dari pemeriksaan, pemantauan, dan keputusan yang masuk akal. Dan di kampung itu, ketakutan tidak hilang karena dihibur, melainkan karena akhirnya mengerti.